Aira Lin lahir dan tumbuh di keluarga Tionghoa yang mapan di kota Semarang. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang furnitur, sementara ibunya, Madam Lin, dikenal sebagai wanita kuat, disiplin, dan keras terhadap tradisi keluarga. Sejak kecil, Aira dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Ia terbiasa mengikuti sembahyang di depan altar keluarga, membakar hiyo, dan menghormati patung dewa yang berdiri di ruang tengah rumah mereka. Namun di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu dalam hati Aira yang sering terasa kosong. Ia rajin berdoa sesuai ajaran keluarganya, tapi entah mengapa, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat orang lain beribadah dengan khusyuk, terutama teman-teman sekolahnya yang muslim, Aira sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka terlihat begitu damai saat berdoa? Apa yang mereka rasakan sebenarnya? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya hingga ia beranjak dewasa dan melanjutkan kuliah di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Di kampus itu, Aira bertemu banyak teman dari berbagai latar belakang. Salah satunya, seorang mahasiswi berhijab bernama Laila, gadis sederhana, lembut, dan selalu tersenyum. Suatu hari, Aira melihat Laila duduk di taman kampus, membaca kitab kecil dengan khusyuk. Rasa penasaran membuatnya mendekat. "Apa yang kamu baca?" tanya Aira dengan ramah. "Al-Quran," jawab Laila pelan, sambil tersenyum. "Kitab suci kami, umat Islam." Percakapan singkat itu menjadi awal dari pertemanan mereka. Hari demi hari, Aira semakin tertarik melihat sikap Laila yang selalu tenang dalam menghadapi masalah. Saat ujian sulit, saat dosen marah, bahkan saat teman lain bergosip, Laila tetap sabar dan tidak pernah membalas dengan kata kasar. "Laila," ujar Aira suatu sore, "kenapa kamu bisa setenang itu? Aku sering gelisah dan khawatir tentang banyak hal." Laila menatapnya lembut. "Karena aku belajar menyerahkan semua urusan pada Allah. Dalam Islam, kita percaya bahwa apapun yang terjadi sudah diatur dengan bijaksana. Kita hanya perlu berusaha dan bertawakal." Kata-kata itu terasa menembus dada Aira. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia mencari tahu tentang Islam lewat internet, membaca kisah para mualaf, dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di ponselnya. Suara itu terasa menenangkan, seolah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Beberapa minggu kemudian, Laila mengajaknya datang ke kajian kampus. Awalnya Aira ragu, takut dianggap aneh karena berbeda keyakinan. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Di sana, ia mendengarkan seorang ustadz muda menjelaskan tentang makna tauhid, keesaan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tak membutuhkan perantara, tak memiliki bentuk, dan selalu dekat dengan kita, ucap sang ustadz. Aira terdiam lama. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Ia merasa menemukan jawaban dari pencarian panjang selama ini. Setelah kajian usai, ia duduk sendirian di pelataran masjid, menatap langit senja yang berwarna oranye. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Apakah ini yang selama ini aku cari, Tuhan?" bisiknya lirih. Sejak hari itu, Aira mulai belajar Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia meminjam buku Laila dan mempelajari arti setiap ayat. Ia kagum membaca kisah tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kesabarannya menghadapi penghinaan, tentang cintanya pada manusia, dan tentang bagaimana Islam menjunjung tinggi kasih sayang bahkan terhadap orang yang membenci. Sampai suatu malam, saat suasana kamar kos sunyi, Aira bersujud untuk pertama kalinya. Ia meniru gerakan sholat dari video yang pernah dilihat. Air matanya mengalir deras. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Kedamaian yang begitu dalam. "Ya Allah," bisiknya, "jika Engkau benar adanya,
tuntunlah aku menuju jalanmu yang lurus. Hari demi hari, hatinya semakin mantap. Hingga pada suatu Jumat, setelah menunggu lama dan merenung, Aira mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Laila dan ustadz pembimbing kampus. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Air mata menetes dari pipinya. Perasaan lega dan hangat membanjiri hatinya. Ia merasa dilahirkan kembali. Namun di balik kebahagiaan itu, tersimpan ketakutan yang dalam. Ia tahu, keluarga besarnya terutama ibunya tidak akan mudah menerima keputusan ini. Ketika kembali ke rumah untuk liburan semester, Aira berusaha menyembunyikan semuanya. Ia masih berpakaian seperti biasa, tidak memakai hijab, dan tetap mengikuti kegiatan keluarga. Namun dalam diam, ia tak lagi melakukan sembahyang di altar rumah. Ia lebih memilih berdoa sendiri di kamar, mengingat Allah dalam diam. Suatu sore, ibunya memergokinya tengah melafalkan ayat dalam Al-Quran kecil yang disimpan di dalam buku kuliahnya. Madam Lin membelalak. "Apa yang kau baca itu, Aira?" Suaranya meninggi. Aira terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya berkata, sudah saatnya jujur. Aira belajar tentang Islam, dan Aira sudah menjadi Muslim. Ruangan itu hening seketika. Wajah Madam Lin berubah pucat, lalu merah padam. "Kau bilang apa?" teriaknya. "Kau mempermalukan keluarga kita. Kau anak durhaka." Aira hanya menunduk, menahan tangis. "Maafkan Aira, tapi ini jalan yang membuat Aira tenang. Aira tidak bermaksud melawan Mama." Namun Madam Lin tak mau mendengar. Ia menampar pipi Aira dan berteriak menyuruhnya pergi. Ayahnya mencoba menenangkan, tapi amarah sang ibu terlalu besar. Dalam sekejap, semua barang Aira dilempar keluar dari rumah. Malam itu, di bawah gerimis, Aira berdiri di depan gerbang rumah sambil membawa tas ransel dan Al-Quran kecil di tangannya. Ia menatap rumah besar tempat ia tumbuh. Kini menjadi tempat yang menolak kehadirannya. Air matanya menetes. Tapi ia tersenyum lirih. "Ya Allah, jika ini jalan menuju ridha MU, aku ikhlas." Dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh dari rumah, meninggalkan kehidupan lamanya untuk memulai perjalanan baru. Perjalanan menuju cahaya yang sesungguhnya. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Aira. Setelah diusir dari rumah, ia menumpang di kos sederhana milik teman kuliahnya, Laila. Rasa sakit di hatinya belum juga hilang. Tamparan ibunya masih terasa di pipi. Namun yang lebih perih adalah luka di hati karena kehilangan pelukan seorang ibu yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Laila memeluknya erat. "Kamu kuat, Aira. Allah tidak akan meninggalkanmu. Mungkin saat ini terasa berat, tapi percayalah, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah." Aira menatap sahabatnya dengan mata sembab. "Aku tidak ingin membenci mamaku, Laila. Aku hanya ingin dia tahu, aku tidak memilih Islam karena paksaan. Aku memilih karena aku menemukan kedamaian." Laila tersenyum lembut. "Suatu hari nanti, ibumu akan mengerti. Doakan saja." Hari-hari berikutnya, Aira mencoba menata hidupnya. Ia mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa mandiri. Di pagi hari ia kuliah, sore bekerja di toko buku kecil di dekat kampus. Hidupnya kini jauh dari kenyamanan rumah mewah yang dulu ia tinggali. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, Aira merasakan kedamaian yang belum pernah ia miliki. Namun di rumah, amarah Madam Lin tak kunjung surut. Ia memutus semua hubungan dengan Aira. Semua foto Aira disingkirkan. Semua barang milik putrinya dibuang. Kepada keluarga besar, ia mengatakan bahwa Aira telah mengkhianati darah keluarga. "Anak itu bukan lagi anakku," katanya setiap kali ada yang menyinggung nama Aira. Sikap keras itu muncul bukan semata karena marah, tapi karena luka dan gengsi yang bercampur jadi satu. Bagi Madam Lin, menjadi Muslim adalah aib yang menjatuhkan nama baik keluarga Tionghoa terpandang seperti mereka. Ia tidak mengerti bahwa bagi Aira,
Keputusan itu bukan pemberontakan, melainkan panggilan hati. Suatu pagi, Madam Lin berkunjung ke vihara tempat ia biasa bersembahyang. Dengan mata merah dan hati yang sesak, ia berlutut di depan patung dewa. "Mengapa anakku begitu keras kepala? Apa salahku sebagai ibu?" Air matanya jatuh. Ia mencintai Aira, tapi cinta itu kini tertutup oleh kemarahan dan ego. Sementara itu, Aira terus berjuang dengan kehidupan barunya. Uang hasil bekerja di toko buku hanya cukup untuk makan sederhana dan membayar kos. Tapi Aira tidak pernah mengeluh. Ia belajar untuk mempercayai bahwa setiap rezeki sudah diatur oleh Allah. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jagalah Mama. Ampunilah dia. Walaupun ia membenciku, jangan biarkan hatinya tertutup selamanya." Doa itu menjadi rutinitas yang tak pernah terlewat. Meskipun ibunya memutuskan hubungan, Aira tak pernah berhenti mencintai. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap suatu hari nanti bisa kembali memeluk ibunya. Beberapa bulan kemudian, saat Aira sedang bekerja di toko buku, seorang wanita paruh baya datang. Ia mengenakan pakaian mahal dan kacamata hitam besar. Saat membuka kacamatanya, Aira terkejut. Itu Madam Lin. "Mama," ucap Aira gugup. Madam Lin menatap dingin. "Aku hanya datang untuk memastikan kamu masih hidup." Aira menunduk, mencoba menahan air mata. "Alhamdulillah, Aira baik-baik saja. Ma." "Jangan ucapkan kata itu," bentak ibunya keras. "Kata itu menjijikkan di telingaku." Orang-orang di toko menoleh, suasana menjadi tegang. Madam Lin menatap Aira tajam. "Kau memilih agama itu dan mengkhianati keluarga. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah lagi. Aku tidak ingin tetangga tahu aku punya anak yang berpihak pada agama yang aku benci." Suaranya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena perasaan campur aduk antara cinta dan kecewa yang tak bisa ia ungkapkan. Aira menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ma, Aira tidak pernah bermaksud mempermalukan Mama. Aira hanya ingin hidup sesuai keyakinan Aira. Aira masih mencintai Mama, apapun yang Mama pikirkan." Madam Lin berpaling dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Aira hanya bisa memandangi punggung ibunya yang menjauh, sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, lembutkanlah hatinya." Sejak kejadian itu, Aira semakin bertekad untuk memperdalam imannya. Ia mulai rutin ikut pengajian dan belajar Al-Quran di masjid kampus. Ustadz yang mengajarnya sering mengatakan, hidayah tidak bisa dipaksa. Tapi doa anak untuk orang tua adalah doa yang sangat didengar Allah. Kalimat itu membuat Aira semakin sabar. Ia yakin, meski ibunya menolak, Allah punya rencana yang lebih besar di balik semua ini. Suatu hari, Laila menanyakan sesuatu. "Kalau suatu saat ibumu datang dan memohon maaf, apa kamu akan menerimanya?" Aira tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menunggu maaf. Karena aku tidak merasa disakiti. Aku hanya menunggu waktu ketika Mama menyadari bahwa cinta sejati tidak hilang meski dibungkus kebencian." Waktu berjalan. Aira berhasil lulus kuliah dengan nilai memuaskan. Di wisudanya, banyak teman yang hadir memberi selamat. Namun satu kursi di barisan depan yang seharusnya untuk keluarga, tetap kosong. Aira menatapnya lama, menahan air mata. Kalau Mama ada di sini, Aira pasti lebih bahagia. Setelah wisuda, ia menerima tawaran mengajar anak-anak di sebuah rumah baca di pinggiran kota. Ia mengajar membaca dan menulis, sekaligus memberikan pelajaran moral kepada anak-anak yang kurang mampu. Di wajah-wajah polos mereka, Aira menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya, berbagi tanpa mengharap imbalan. Dalam setiap langkahnya, Aira tak lagi menyesali masa lalu. Ia belajar bahwa penderitaan bukan untuk disesali, tapi untuk mendewasakan hati. Sementara itu, jauh di rumah besar yang kini terasa kosong, Madam Lin mulai sering duduk sendirian di teras. Usia dan kesepian perlahan melembutkan egonya.
Setiap kali melihat foto lama Aira yang dulu ia simpan diam-diam, air matanya jatuh tanpa sadar. Namun gengsi membuatnya tak mampu menghubungi putrinya. Ia masih merasa harga dirinya akan runtuh bila mengakui kesalahan. Di sisi lain, Aira tak pernah berhenti mendoakan ibunya. Ia tahu, hidayah bukan sesuatu yang datang karena logika atau paksaan, melainkan karena kasih sayang Allah. Aira menatap langit malam sambil berbisik, "Ya Allah, aku sudah Kau beri cahaya, tapi izinkan cahaya itu juga menyentuh hati Mama. Aku tidak ingin masuk surga sendirian tanpa Dia." Doa itu menjadi penutup setiap malam Aira. Dan tanpa ia sadari, doa tulus seorang anak sedang mengetuk perlahan hati seorang ibu yang dulu penuh amarah, menunggu saatnya terbuka oleh cinta dan kasih yang tak pernah padam. Pagi itu, Aira memulai harinya seperti biasa, dengan sujud panjang dan doa yang lembut. Setelah menyelesaikan sholat subuh, ia menatap langit dari jendela kamar kosnya yang sempit. Langit masih gelap, tapi di ufuk timur mulai tampak cahaya jingga. Bagi Aira, setiap fajar adalah simbol harapan baru. Ia selalu percaya, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebar kebaikan, sekecil apapun. Setelah lulus kuliah, Aira memilih tetap tinggal di Yogyakarta. Ia mendapat pekerjaan sebagai guru les privat sekaligus mengajar membaca di sebuah panti asuhan kecil. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa kamar sederhana. Ia hidup tanpa kemewahan, namun hatinya tenang. Anak-anak di panti sangat menyayanginya. Mereka memanggilnya Kak Aira, sosok yang bukan hanya mengajar huruf dan angka, tapi juga mengajarkan tentang kejujuran, rasa syukur, dan kasih sayang. Setiap kali Aira datang, anak-anak itu akan berlari menyambutnya sambil memeluk. "Kak Aira, ceritakan lagi tentang Nabi yang sabar itu," kata seorang anak bernama Raffi dengan mata berbinar. Aira tersenyum, mengusap kepala Raffi. "Itu kisah Nabi Ayub. Beliau sakit bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengeluh. Karena beliau tahu, ujian dari Allah selalu membawa hikmah." Cerita-cerita sederhana itu menjadi pelajaran hidup, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk Aira sendiri. Ia merasa sedang belajar kembali tentang arti ketulusan. Di tengah keterbatasannya, ia menemukan bahwa bahagia tidak harus berarti memiliki segalanya, melainkan mensyukuri apa yang ada. Setiap malam, sebelum tidur, Aira suka menulis di buku catatannya. Ia mencatat rasa syukur hari itu. "Hari ini aku bisa membuat anak-anak tertawa. Hari ini aku masih diberi kesehatan. Hari ini aku bisa makan walau sederhana." Bagi Aira, menulis rasa syukur adalah cara menjaga hatinya tetap positif, agar ia tak pernah lupa bahwa setiap napas adalah karunia. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Aira berjalan ke arah masjid kecil di pinggir jalan. Masjid itu sederhana, tapi terasa begitu hangat baginya. Ia duduk di serambi masjid sambil membaca Al-Quran. Dari kejauhan, seorang ibu penjual sayur lewat sambil menatapnya. "Nak, kamu sering di sini, ya?" tanya ibu itu ramah. "Iya, Bu. Saya suka membaca di sini, tenang rasanya," jawab Aira. Ibu itu tersenyum. "Wajahmu menenangkan. Kalau kamu butuh tambahan penghasilan, bantu saya di warung sayur. Tidak besar, tapi lumayan." Aira mengangguk pelan. Baginya, tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang penting halal dan membawa berkah. Sejak hari itu, ia mulai membantu di warung sayur setiap pagi sebelum mengajar. Dengan begitu, ia bisa menambah sedikit penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan sesekali mengirim uang ke panti asuhan tempatnya mengajar. Dalam kesibukannya, Aira tidak pernah melupakan ibunya. Setiap kali melihat anak kecil memeluk ibunya, hatinya bergetar. Ada rindu yang tak pernah bisa padam. Namun, ia memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. "Jika aku terus bersedih, aku tidak bisa menebar kebaikan," katanya pada diri sendiri. Suatu hari, setelah selesai mengajar, Aira duduk bersama seorang ustadzah di masjid. Ustadzah,
Bagaimana caranya menghadapi rasa rindu yang tidak bisa tersampaikan? Tanyanya lirih. Ustadzah itu menatapnya lembut. Rindu itu fitrah, nak, tapi arahkan rindumu pada doa. Ketika kamu mendoakan seseorang dengan tulus, doa itu tidak pernah sia-sia. Allah akan sampaikan rasa cintamu, bahkan tanpa kata. Ucapan itu membuat Aira semakin tegar. Ia sadar, meskipun tak bisa berbicara langsung dengan ibunya, cintanya tetap bisa sampai melalui doa. Setiap sujudnya, ia selalu menyebut nama Madam Lin, berharap suatu hari Allah melembutkan hatinya. Suatu pagi, Aira sedang membantu ibu penjual sayur saat seorang pembeli menatapnya heran. "Kamu keturunan Tionghoa ya, nak?" tanya pembeli itu. Aira tersenyum ramah. "Iya, Bu." "Masya Allah, sekarang kamu sudah muslimah ya? Cantik dan menenangkan sekali wajahmu. Semoga banyak yang dapat hidayah lewat kamu." Ucapan sederhana itu membuat mata Aira berkaca-kaca. Ia tidak menyangka perjalanan hidupnya yang penuh luka bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dalam diam, ia berdoa agar dirinya bisa terus menjadi jalan kebaikan. Bulan demi bulan berlalu. Kehidupan Aira berjalan dengan ritme yang tenang. Ia sudah terbiasa hidup sendiri, tapi tak pernah merasa kesepian. Dalam setiap sujud dan pekerjaan yang ia lakukan, Aira merasa selalu ditemani oleh kasih Allah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu ibunya. Madam Lin duduk di sebuah taman, memandang Aira dari kejauhan. Wajahnya terlihat sedih, tapi lembut. Aira menghampiri dan mencoba memeluknya, tapi tubuh ibunya menghilang perlahan. Saat terbangun, air mata mengalir di pipinya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia menatap Al-Quran di samping bantalnya dan berbisik, "Mungkin Mama juga rindu. Aku akan terus berdoa, sampai Allah mempertemukan kami lagi." Sejak malam itu, Aira semakin semangat menjalani hidup. Ia yakin setiap amal kecil akan kembali padanya suatu hari nanti. Ia mulai membuat program kecil di panti asuhan, sekolah hati, tempat anak-anak belajar tidak hanya membaca dan berhitung, tetapi juga tentang kejujuran, empati, dan sabar. Anak-anak sering bertanya, "Kak, kenapa Kak Aira selalu tersenyum, padahal hidup kakak susah?" Aira tertawa kecil. Karena senyum itu sedekah, dan Allah suka melihat hambanya tersenyum walau hatinya diuji. Jawaban itu melekat di hati anak-anak, dan tanpa sadar, Aira sedang menanamkan nilai Islam yang lembut kepada mereka. Ia tidak berdakwah dengan kata-kata besar, tapi dengan perbuatan kecil yang konsisten. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, Aira duduk di serambi panti asuhan sambil memandangi anak-anak bermain. Hatinya tenang. Ia menatap langit jingga dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Dulu aku kehilangan segalanya, tapi kini aku menemukan Engkau, dan itu lebih dari cukup." Ia tersenyum, lalu menutup matanya sejenak. Hidup barunya memang tidak mudah, tapi Aira tahu satu hal, kedamaian sejati bukan berasal dari harta, melainkan dari hati yang bersyukur dan penuh cinta kepada Tuhan. Dan di balik doa-doanya yang tak pernah berhenti, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang kelak akan mengubah takdir Aira dan ibunya selamanya. Malam itu, Aira baru saja selesai menutup mushaf Al-Quran yang selalu ia baca sebelum tidur. Angin lembut mengalun dari jendela kecil kamar kontrakannya yang sederhana. Di sekitarnya hanya ada suara jangkrik dan samar adzan Isya dari masjid kecil di ujung gang. 6 tahun berlalu sejak ia meninggalkan rumah ibunya. Namun, rasa rindu kepada keluarga, terutama kepada sang ibu, tak pernah benar-benar hilang. Aira menatap foto lamanya bersama Madam Lin, foto lama di mana ia masih mengenakan cheongsam merah, berdiri di samping ibunya yang tersenyum bangga di hari kelulusan SMA. Seketika, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Mama, Aira kangen," bisiknya lirih. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia bersujud sambil memohon agar Allah melembutkan hati ibunya yang masih keras menolak Islam. Ia tahu, hidayah tak bisa dipaksakan, tapi bisa dijemput dengan doa dan kasih sayang.
Beberapa hari kemudian, kabar datang dari seseorang yang tak ia sangka, kakaknya, Adrian. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar, tiba-tiba pesan singkat masuk ke ponselnya. Aira, Mama sakit. Parah. Mungkin kamu perlu tahu. Dada Aira seketika sesak. Tangannya bergetar membaca pesan itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Sakit. Mama sakit apa? Balasnya cepat. Dokter bilang ada masalah di jantung dan ginjalnya. Dia menolak ke rumah sakit besar. Maunya di rumah saja. Balas Adrian. Aira tak berpikir panjang. Esok paginya ia langsung berangkat ke rumah lamanya dengan membawa buah tangan sederhana dan sebotol madu. Hatinya berdebar-debar sepanjang perjalanan. Apakah Mama mau menemuiku? Atau malah mengusirku lagi? Pikirnya cemas. Namun, niatnya sudah bulat. Ia hanya ingin melihat ibunya. Ketika tiba di depan rumah besar yang dulu ia tinggali, langkahnya sempat terhenti. Semua masih sama. Pagar besi tinggi, taman rapi, dan aroma dupa yang samar. Ia menekan bel dengan tangan gemetar. Tak lama, Adrian keluar dengan wajah terkejut. Aira, aku nggak yakin kamu bakal datang. Aira hanya tersenyum tipis. Aku nggak akan diam tahu Mama sakit. Boleh aku masuk? Adrian mengangguk pelan dan mempersilakan. Namun, baru beberapa langkah masuk, terdengar suara tegas dari ruang tengah. Adrian, siapa yang datang? Adrian menatap Aira dengan tatapan ragu, lalu menjawab lirih. Mama, Aira datang. Hening sesaat, lalu terdengar suara kasar, penuh amarah dari balik tirai. Suruh dia pulang. Aku tidak butuh orang kafir itu di rumahku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aira. Tapi ia tak melawan. Ia justru menunduk dan meneteskan air mata, lalu berkata lembut. Aira bukan mau ganggu Mama. Aira cuma mau lihat Mama sehat. Aira masih anak Mama, meskipun Mama benci Aira. Tak ada jawaban selain suara batu keras dari balik kamar. Adrian hanya menatap Aira dengan mata berkaca-kaca. Dia begitu sejak tahu kamu mualaf, Aira. Tapi, mungkin sekarang dia butuh kamu. Sejak hari itu, meski selalu ditolak, Aira tetap datang diam-diam setiap pagi. Ia membantu Art membersihkan halaman, menyiapkan makanan, lalu pergi sebelum ibunya sadar. Ia tak mencari pengakuan, hanya ingin berbuat baik. Suatu sore, ketika ia tengah menyapu taman, pintu kamar ibunya terbuka. Madam Lin berdiri di sana, lemah, namun tatapan matanya masih tajam. Kenapa kamu di sini lagi? Tanyanya dingin. Aira berhenti menyapu, lalu tersenyum. Aira cuma ingin bantu Mama. Rumah ini tetap indah kalau dirawat. Sudah kubilang, aku tidak butuh bantuannya orang yang mengkhianati darahnya sendiri. Aira menatap ibunya dengan lembut. Aira nggak mengkhianati Mama. Aira cuma mengikuti hati Aira. Tapi cinta Aira ke Mama nggak pernah hilang. Madam Lin terdiam sesaat. Tatapan matanya melembut. Tapi ia segera berbalik dan menutup pintu kamar dengan keras. Namun sejak hari itu, Aira tak lagi diusir. Ia boleh datang tanpa kata. Hari demi hari berlalu. Madam Lin mulai terbiasa melihat putrinya datang, menyapu, menyiapkan makanan, bahkan sesekali membacakan doa dengan suara lembut di ruang tengah. Suara itu menenangkan, meski ia pura-pura tak mendengarnya. Suatu malam, ketika Aira hendak pamit pulang, suara lirih memanggilnya. Aira. Ia berbalik. Sang ibu duduk di kursi roda, menatapnya dengan mata yang tak lagi setegar dulu. Kamu baca apa tadi siang itu? Aira tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Itu ayat dari Al-Quran. Tentang kasih sayang seorang ibu. Madam Lin menunduk. Aneh. Mama merasa damai dengar suaramu baca itu. Air mata Aira menetes tanpa bisa ia tahan. Itu karena ayat itu dari Allah.
Dari Tuhan yang kasih Aira kekuatan buat tetap sayang sama Mama. Malam itu menjadi titik awal perubahan besar. Hidayah mulai menyapa hati Madam Lin yang dulu membatu. Ia mulai ingin tahu, ingin mendengar, dan perlahan membuka diri. Bagi Aira, malam itu adalah jawaban dari 6 tahun doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Ia tahu, hidayah bukan datang tiba-tiba, tapi hadir lewat kesabaran, cinta, dan ketulusan yang tak pernah padam. Dan di tengah malam yang sunyi, ia kembali bersujud. Ya Allah, terima kasih. Engkau lembutkan hati Mama. Bimbinglah kami dalam cahaya MU, bisiknya dengan air mata syukur. Malam itu, langit terasa lebih tenang. Bukan hanya karena bintang yang bertaburan, tapi karena satu hati yang mulai terbuka untuk mengenal kebenaran. Satu langkah kecil menuju cahaya iman. Pagi itu, suasana rumah keluarga Lin terasa berbeda. Tidak ada lagi bentakan atau suara keras yang biasa terdengar saat Aira datang. Madam Lin duduk di kursi rotan di teras, menatap langit cerah sambil menyelimuti dirinya dengan selendang tebal. Di sebelahnya, Aira datang dengan senyum hangat, membawa segelas susu hangat dan bubur gandum buatan tangannya. Selamat pagi, Ma. Ucap Aira pelan sambil meletakkan nampan di meja kecil. Madam Lin hanya menoleh sekilas, lalu menatap bubur itu. Kamu masih ingat Mama suka bubur gandum? Tanyanya tanpa ekspresi. Aira tersenyum. Aira nggak akan lupa. Mama selalu bilang, makanan yang sederhana itu justru yang paling menenangkan. Madam Lin diam cukup lama sebelum akhirnya mengambil sendok pertama. Wajahnya datar, tapi Aira tahu hatinya sedang berperang dengan rasa. Setelah beberapa suapan, air mata menetes di sudut mata ibunya. Aneh ya, rasanya masih sama seperti dulu, gumam Madam Lin lirih. Aira menunduk, menahan tangis. Aira cuma ingin Mama bahagia. Itu saja. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Perlahan, jarak yang dulu begitu lebar mulai mengecil. Madam Lin tidak lagi menolak kehadiran Aira. Bahkan, sesekali meminta anaknya duduk menemaninya bercerita tentang masa kecil Aira, tentang kenangan yang hampir terkubur karena amarah dan ego. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, Madam Lin tiba-tiba bertanya, Aira, kenapa kamu dulu mau sekali masuk Islam? Padahal kamu tahu Mama tidak suka agama itu. Pertanyaan itu membuat Aira terdiam sesaat. Ia menatap ibunya lembut sebelum menjawab. Karena Aira menemukan kedamaian. Ma. Sesuatu yang dulu Aira cari tapi nggak pernah dapat. Dalam Islam, Aira merasa dicintai tanpa syarat, bahkan saat dunia menolak. Madam Lin menghela napas panjang. Tapi kenapa kamu harus meninggalkan tradisi kita? Leluhur kita sudah memegang kepercayaan itu turun-temurun. Aira tersenyum tipis. Aira nggak meninggalkan hormat pada leluhur. Ma. Islam juga mengajarkan untuk menghormati orang tua, menyayangi, dan menjaga mereka. Bedanya, Aira hanya memilih jalan yang menenangkan hati. Madam Lin menatap wajah anaknya lama sekali. Tatapan itu bukan lagi benci, melainkan kebingungan dan penasaran. Kamu benar-benar yakin Tuhanmu itu mengasihi kamu? Aira menatap ibunya dengan mata yang berkilau oleh air mata. Sangat yakin. Ma. Kalau bukan karena kasih Allah, Aira nggak akan sekuat ini bertahan dan bisa duduk di samping Mama hari ini. Ucapan itu membuat Madam Lin terdiam. Tidak ada bantahan, tidak ada amarah. Hanya keheningan dan kehangatan yang mengalir perlahan di antara keduanya. Beberapa minggu kemudian, kondisi Madam Lin membaik sedikit. Ia mulai bisa berjalan pelan di halaman rumah dengan bantuan tongkat. Aira setia mendampinginya setiap pagi. Kadang mereka hanya duduk di bawah pohon Kamboja sambil menikmati udara segar. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama, terdengar suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan. Madam Lin menoleh. Itu suara panggilan sembahyangmu. Ya. Aira tersenyum. Iya. Ma. Itu adzan.
Suara yang selalu bikin hati Aira tenang. Madam Lin menatap jauh ke arah suara itu. Indah ya. Lembut sekali suaranya. Seperti seseorang sedang memanggil dengan kasih. Aira menatap ibunya dengan air mata bahagia. Ia tidak menyangka, ibunya yang dulu membenci adzan kini justru menganggapnya indah. Ma, itu panggilan Allah. Mengingatkan kita untuk kembali kepadanya, kata Aira lembut. Madam Lin menunduk lama. Dulu Mama benci setiap dengar suara itu. Tapi sekarang, entah kenapa, hati Mama terasa damai mendengarnya. Hari demi hari, Aira melihat perubahan kecil dalam diri ibunya. Madam Lin mulai bertanya tentang makna doa, tentang siapa Nabi Muhammad, bahkan tentang bagaimana umat Islam beribadah 5 kali sehari. Namun Aira tak pernah memaksa menjawab panjang. Ia menjelaskan dengan sabar dan sederhana, agar ibunya memahami bukan karena logika, tapi karena hati. Suatu malam, Aira menemukan ibunya duduk di ruang tamu sambil menatap langit dari jendela. Ma, belum tidur? Tanya Aira. Madam Lin menggeleng. Mama cuma berpikir, kalau Tuhanmu memang penuh kasih, kenapa dia masih biarkan Mama hidup setelah semua yang Mama lakukan padamu? Aira menahan tangis. Ia mendekat dan menggenggam tangan ibunya. Mungkin karena Allah masih ingin kasih Mama kesempatan. Ma, kesempatan untuk bahagia, untuk dimaafkan. Madam Lin menatap Aira lama sekali, lalu air matanya jatuh tanpa ia tahan. Kamu masih bisa memaafkan Mama setelah semua yang Mama lakukan? Aira mengangguk. Suaranya bergetar. Aira nggak pernah benci Mama. Justru karena Islam, Aira belajar bahwa memaafkan itu lebih indah daripada membalas. Malam itu menjadi malam penuh tangis dan pelukan. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, Aira merasakan pelukan ibunya kembali. Erat, penuh kehangatan, penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian, Aira membawa ibunya berkunjung ke masjid kecil tempat ia dulu belajar Islam. Awalnya Madam Lin menolak, tapi akhirnya bersedia karena rasa penasaran. Saat masuk, ia tertegun melihat suasana yang begitu tenang. Orang-orang tersenyum padanya, menyapa dengan ramah tanpa melihat asalnya. Madam Lin berbisik pelan, Aira, mereka semua tampak bahagia, ya? Aira mengangguk. Iya, Ma. Karena mereka tahu, bahagia itu bukan soal harta atau status, tapi tentang hati yang dekat dengan Allah. Madam Lin menatap sekeliling, lalu berkata lirih, mungkin, Mama ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu. Kata-kata itu membuat Aira tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu, pintu hati ibunya benar-benar mulai terbuka. Perjalanan panjang penuh doa, kesabaran, dan air mata itu kini membuahkan hasil. Cinta seorang anak yang tak pernah padam akhirnya meluluhkan hati seorang ibu. Dan Aira tahu, perjalanan menuju cahaya baru bagi ibunya baru saja dimulai. Hari itu adalah hari Jumat. Udara terasa sejuk setelah hujan turun semalaman. Aira sudah bersiap sejak pagi. Ia sengaja memasak bubur kesukaan ibunya dan menyiapkan teh hangat untuk menemani sarapan. Sementara di ruang tamu, Madam Lin duduk dengan selimut di pangkuannya, memandang hujan yang masih menetes pelan di luar jendela. Mama, sarapan dulu. Ya, Aira buatin bubur gandum sama teh hangat, ucap Aira lembut. Madam Lin menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang kini sudah mulai sering ia tunjukkan. Kamu nggak capek terus ngurus Mama? Rah, kamu juga harus pikirin dirimu. Aira hanya tersenyum. Aira bahagia bisa rawat Mama. Dulu Aira nggak sempat buktiin rasa sayang Aira. Sekarang Allah kasih kesempatan. Madam Lin terdiam. Matanya menerawang jauh. Allah, ya? Katanya pelan, seolah mengecap kata itu dengan rasa yang asing tapi lembut. Nama itu sekarang sering keluar dari mulut Mama, padahal dulu Mama paling benci dengarnya. Aira menatap ibunya penuh haru. Itu tandanya Allah sudah mengetuk hati Mama. Hari-hari berikutnya, Aira semakin sering mengajak ibunya berbincang soal hal-hal ringan tentang Islam.
Ia tidak pernah memaksa, hanya menjawab jika ibunya bertanya. Kadang mereka membahas tentang surga, tentang kasih sayang, atau sekadar tentang makna sabar. Suatu sore, Aira mengajak ibunya duduk di taman belakang rumah. Langit berwarna jingga, dan burung-burung kecil berterbangan di atas pepohonan. Tahu nggak? Dalam Islam, setiap kebaikan sekecil apapun bisa jadi pahala besar kalau dilakukan dengan niat ikhlas, kata Aira sambil menatap langit. Madam Lin menatap putrinya. Jadi, kalau Mama bantu orang tanpa pamrih, itu juga dihitung. Iya, bahkan tersenyum ke orang lain pun bisa jadi ibadah. Madam Lin mengangguk pelan. Aira, ternyata Tuhanmu itu lembut. Ya, tidak menuntut, tapi mengajarkan kasih. Aira tersenyum bahagia. Ia tahu, kalimat sederhana dari ibunya itu bukan sekadar ucapan. Itu tanda bahwa hatinya semakin dekat pada kebenaran. Beberapa hari kemudian, Aira mengajak ibunya berkunjung ke rumah Ustadz yang dulu membimbingnya menjadi mualaf, Ustadz Rahman. Awalnya Madam Lin menolak, tapi setelah diyakinkan bahwa mereka hanya akan berbincang ringan, ia akhirnya setuju. Ketika tiba di rumah sederhana Ustadz Rahman, sambutan hangat langsung terasa. Istri Ustadz mempersilakan mereka duduk dan menyuguhkan teh hangat. Ustadz Rahman menatap Madam Lin dengan senyum penuh kelembutan. Assalamualaikum, Ibu Lin. Terima kasih sudah mau datang, ucapnya sopan. Madam Lin menjawab pelan, agak kikuk. Waalaikumsalam. Begitu ya? Katanya sambil menatap Aira, yang segera mengangguk bangga. Percakapan berlangsung santai. Mereka membahas kehidupan, arti sabar, dan cinta seorang anak. Ustadz Rahman berbicara dengan bahasa sederhana, tanpa menggurui, tanpa menyinggung masa lalu. Aira sering bercerita tentang ibu, ujar Ustadz lembut. Tentang betapa dia rindu bisa peluk ibu lagi. Dan hari ini Allah pertemukan kalian dalam damai. Itu pertanda kasih sayangnya begitu besar. Madam Lin terdiam lama. Air matanya mulai menetes. Ia menatap Aira yang duduk di sampingnya. Ustadz, saya dulu jahat sama dia. Saya usir dia hanya karena keyakinannya. Tapi sekarang, anak ini malah rawat saya, suapi saya, bahkan doakan saya setiap malam. Saya malu, Ustadz. Ustadz Rahman tersenyum bijak. Bu, dalam Islam, Allah Maha Pengampun. Selama manusia mau menyesal dan berbuat baik, pintu maaf Allah selalu terbuka lebar. Bahkan sebesar apapun dosa kita, kasihnya jauh lebih besar. Madam Lin menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya hanya merasa, Tuhan yang disembah Aira itu sungguh penuh cinta. Aira memeluk ibunya perlahan. Nggak ada kata terlambat. Allah selalu tunggu siapapun yang mau datang kepadanya. Sejak hari itu, Madam Lin sering berkunjung ke rumah Ustadz Rahman. Ia belajar pelan-pelan tentang akhlak, tentang tauhid, tentang makna kehidupan. Kadang ia hanya duduk mendengarkan kajian, kadang bertanya dengan polosnya. Ia tidak langsung memahami semuanya, tapi setiap kali mendengar bacaan ayat Al-Quran, hatinya bergetar. Suatu malam, setelah pulang dari rumah Ustadz, ia memanggil Aira ke kamarnya. Aira, katanya lirih. Mama, takut. Aira mendekat, memegang tangannya. Takut kenapa? Takut mati sebelum sempat kenal Tuhanmu. Air mata Aira mengalir deras. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Mama, kalau Mama sudah punya keinginan untuk mengenal Allah, itu sudah tanda hidayah. Allah nggak akan biarkan Mama pergi tanpa kesempatan. Percayalah. Madam Lin menatap langit-langit kamar sambil berbisik. Kalau begitu, Mama mau belajar sungguh-sungguh. Mama ingin kenal Allah seperti kamu mengenalnya. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah menjadi tempat penuh kedamaian. Di ruang tengah, kini sering terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Aira. Kadang ibunya ikut duduk di samping,
memejamkan mata, menikmati setiap lantunan yang keluar dari bibir anaknya. Suatu pagi, Madam Lin mencoba menirukan doa yang sering Aira ucapkan setelah salat. Suaranya gemetar, pelafalannya belum sempurna, tapi Aira memeluknya dengan penuh haru. "Ma, Allah pasti bahagia lihat Mama seperti ini," bisik Aira. Madam Lin menatap anaknya dengan mata berair. "Mama baru sadar, selama ini Mama yang buta, Ra. Mama menilai Islam dari kebencian, bukan dari hati." Aira tersenyum lembut. "Tapi Allah sudah bukakan mata Mama sekarang, dan itu lebih berharga dari apapun." Waktu berjalan cepat. Kesehatan Madam Lin naik turun, tapi semangatnya belajar tentang Islam tak pernah surut. Ia bahkan meminta Aira menuliskan doa-doa dasar agar bisa ia hafalkan setiap malam sebelum tidur. Pada suatu subuh, saat Aira menyiapkan air wudhu, ibunya memanggil dengan suara lembut, "Ra, ajarin Mama cara salat." "Ya, Mama nggak mau tunggu nanti. Mama mau belajar sekarang." Aira hampir tak bisa berkata-kata. Ia membantu ibunya berdiri perlahan, lalu menuntunnya melakukan gerakan salat sederhana sambil menjelaskan maknanya satu persatu. Setiap sujud yang dilakukan Madam Lin disertai air mata yang jatuh tanpa henti. Setelah selesai, ia menatap Aira sambil memegang dadanya. "Ra, kenapa hati Mama terasa ringan sekali? Seperti beban lama hilang." Aira menunduk menangis. "Itulah ketenangan yang Allah kasih, Ma. Ketenangan yang Aira rasakan dulu saat pertama kali bersujud." Dan malam itu, Aira sadar, hidayah bukan tentang seberapa cepat seseorang berubah, tapi tentang seberapa lembut Allah membimbing hati manusia menuju cahayanya. Hati ibunya yang dulu keras kini mulai bercahaya, perlahan tapi pasti. Cahaya itu menembus kegelapan masa lalu, menggantinya dengan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Aira baru saja selesai menunaikan salat subuh. Setelah menutup doa, ia menatap ibunya yang masih tertidur di ranjang dengan wajah tenang. Dalam hati, Aira berbisik penuh syukur, betapa besar karunia Allah yang kini ia rasakan. Ibu yang dulu memusuhinya, kini sudah mau belajar salat, mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan mulai menyebut nama Allah dengan lembut. Aira berjalan pelan menghampiri ibunya. Ia menyelimuti tubuh Madam Lin yang mulai kurus, lalu membisikkan doa. "Ya Allah, kuatkan Mama. Jadikan hatinya semakin dekat denganmu." Beberapa saat kemudian, Madam Lin terbangun. Wajahnya tampak pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang berbeda dari biasanya. "Ra," panggilnya lirih. Aira segera menghampiri. "Iya, Ma. Mama mau apa?" Aira ambilkan air dulu. Madam Lin menggeleng. "Enggak, Ra. Mama cuma mau ngobrol. Ada sesuatu yang Mama pikirin." Aira duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang mulai lemah. "Mama mimpi semalam," ucap Madam Lin lirih. Dalam mimpi itu, Mama berjalan di tempat gelap, tapi dari jauh, Mama lihat ada cahaya. "Mama dengar suara kamu di sana," manggil Mama sambil bilang, "Kesini, Ma. Cahaya ini indah, cahaya ini damai." Aira tertegun. Air matanya menetes tanpa sadar. Itu bukan sekadar mimpi, Ma. Mungkin Allah sudah tunjukkan jalan buat Mama. Madam Lin menatap langit-langit kamar. "Ra, Mama nggak tahu gimana caranya, tapi Mama ingin kenal lebih dalam lagi sama Tuhanmu. Mama ingin benar-benar jadi bagian dari kasih sayang itu." Aira menatap ibunya dengan mata yang berkilau oleh air mata bahagia. "Ma, kalau Mama sudah siap, Aira bisa ajak Mama ke rumah Ustadz Rahman lagi. Mama bisa bicara langsung sama beliau. Nggak harus sekarang, kapanpun Mama siap." Namun dengan suara lirih, Madam Lin berkata, "Enggak, Ra. Mama nggak mau tunggu nanti. Mama mau sekarang." Aira menatap ibunya tak percaya. "Sekarang, Ma?" Madam Lin mengangguk lemah tapi pasti. "Iya."
Mama takut kalau nanti nggak sempat lagi. Mama ingin ucapkan 2 kalimat itu. Yang kamu bilang, syahadat, ya. Aira langsung menangis. Ia segera menelepon Ustadz Rahman dengan tangan bergetar. Ustadz, mama saya, beliau ingin bersyahadat sekarang, katanya terbata. Dari seberang telepon, suara lembut Ustadz Rahman terdengar. Masya Allah, saya segera ke sana. Nak, bersabarlah. Ini momen besar. Sekitar 20 menit kemudian, Ustadz Rahman datang dengan senyum haru. Ia menghampiri ranjang Madam Lin dan duduk di kursi di sampingnya. Assalamualaikum, Ibu Lin, sapa Ustadz lembut. Madam Lin membalas lirih. Waalaikumsalam, Ustadz. Terima kasih sudah datang. Ustadz Rahman menatapnya dengan penuh kasih. Ibu, Aira bilang ibu ingin bersyahadat. Apakah itu benar-benar keinginan ibu sendiri? Madam Lin menatap Aira, lalu menatap Ustadz. Air mata menetes di pipinya. Iya, Ustadz. Saya ingin kenal Allah seperti anak saya mengenalnya. Saya ingin tenang seperti dia tenang. Ustadz Rahman tersenyum dan berkata lembut. Alhamdulillah. Kalau begitu, ibu ikuti kata-kata saya. Ya, ucapkan pelan-pelan. Dengan suara bergetar, Madam Lin mengikuti setiap kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir deras dari mata Aira. Ia langsung memeluk ibunya erat, sambil berulang kali mengucap syukur. Masya Allah, Ma, sekarang mama resmi jadi saudari seiman Aira. Madam Lin juga menangis. Suaranya lirih tapi penuh ketulusan. Aira, kenapa mama baru sadar sekarang? Padahal selama ini Tuhan yang kamu sembah begitu penyayang. Kalau bukan karena kamu sabar, mama nggak akan sampai ke sini. Aira mencium tangan ibunya. Aira nggak pernah berhenti doain mama. Ma, Aira tahu Allah pasti dengar doa anak yang tulus untuk ibunya. Ustadz Rahman tersenyum, lalu berkata lembut. Ibu Lin, hari ini bukan hanya Aira yang bahagia. Seluruh malaikat ikut bersuka cita, karena satu jiwa telah kembali kepada Allah dengan kesadaran penuh. Madam Lin tersenyum tipis. Hati saya terasa ringan sekali. Ustadz, seperti baru lahir. Itulah makna syahadat. Bu, jawab Ustadz Rahman. Semua dosa masa lalu diampuni. Hari ini, ibu memulai kehidupan baru. Setelah Ustadz Rahman pulang, Aira menemani ibunya di ranjang. Ia menyuapi ibunya sedikit air putih. Ra, ujar Madam Lin lirih. Terima kasih ya, sudah sabar sama mama. Kamu nggak pernah balas kebencian dengan kebencian. Kamu malah ajak mama dengan cinta. Aira menggeleng sambil menahan tangis. Aira cuma belajar dari Islam. Ma, Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan Aira cuma ingin mama bahagia, di dunia dan di akhirat. Madam Lin menatap putrinya lama sekali. Sekarang mama mengerti. Ra, cinta yang kamu tunjukkan bukan karena darah, tapi karena iman. Cinta yang murni dan tulus dari hati yang mengenal Tuhan. Hari-hari setelah itu menjadi hari paling indah dalam hidup Aira. Ia mengajarkan ibunya doa-doa pendek, membantu menghafal Al-Fatihah, dan setiap malam mereka berdua salat bersama di kamar. Kadang, Madam Lin menangis saat sujud. Ia bilang, rasanya seperti berbicara langsung sama Tuhan. Setiap pagi, Aira memakaikan mukena putih untuk ibunya, lalu membimbing tangannya menengadah untuk berdoa. Di sela-sela doa, Madam Lin selalu berbisik, Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan Aira untuk jadi jalan hidayahku. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, Aira dan ibunya duduk di beranda rumah. Langit memerah, udara terasa damai. Ma, Aira bahagia banget lihat mama seperti ini, ujar Aira sambil tersenyum. Madam Lin menatap langit, lalu menjawab, Mama juga, Ra. Mama baru tahu, kebahagiaan sejati itu bukan dari uang, bukan dari harta,
tapi dari hati yang merasa dekat dengan Tuhan. Aira menggenggam tangan ibunya erat. Aira yakin, Allah kasih Mama kesempatan ini karena cintanya begitu besar. Madam Lin tersenyum. Dan Mama akan gunakan sisa waktu Mama untuk belajar lebih banyak. Mama mau jadi hamba yang dicintai Allah seperti kamu, Ra. Aira memeluk ibunya erat. Tak kuasa menahan tangis haru. Dalam pelukan itu, mereka berdua menyadari sesuatu yang sangat berharga. Bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang selalu benar, melainkan siapa yang paling sabar menunggu hidayah datang. Malam itu, ketika azan Isya berkumandang, Aira dan Madam Lin salat bersama. Setelah salam, Madam Lin menatap putrinya sambil tersenyum bahagia. Ra, sekarang Mama merasa hidup Mama baru dimulai. Aira membalas dengan mata berkaca-kaca. Iya, Ma. Hidup yang sesungguhnya baru dimulai. Dari saat Mama mengenal Allah. Dan di malam yang sunyi itu, dua hati yang dulu terpisah oleh kebencian kini bersatu dalam keimanan. Tangis yang dulu penuh luka kini berubah menjadi tangis bahagia. Tangis seorang ibu yang menemukan cahaya setelah hidup dalam gelap begitu lama. Udara pagi itu sejuk. Tapi hati Aira bergetar menahan haru. Setelah 6 tahun berpisah dan beberapa bulan terakhir mendampingi ibunya yang sakit, hari ini ia memberanikan diri mengajak sang ibu ke rumah Ustadz Rahman, orang yang dulu membimbingnya menjadi mualaf. Aira tak bermaksud memaksa. Hanya ingin mengenalkan sosok yang telah menuntunnya menemukan kedamaian hidup. Madam Lin yang kini tubuhnya semakin kurus, duduk di kursi roda. Matanya tampak lemah, tapi berbeda dari dulu. Tatapannya kini lembut, tanpa kebencian. Seolah perjalanan panjang Aira merawat dan menenangkannya perlahan mencairkan kebekuan hati yang bertahun-tahun membatu. Bu, hari ini kita ke tempat Ustadz Rahman, ya? Rumahnya tak jauh, udaranya sejuk dan suasananya tenang. Ibu pasti suka, ucap Aira pelan sambil menuntun kursi roda keluar rumah. Madam Lin menatapnya sejenak. Dia Ustadz yang dulu mengajarkanmu agama itu? Tanyanya dengan nada datar. Iya, Bu. Tapi jangan khawatir. Ustadz Rahman orang yang sangat baik. Ibu tak harus bicara apapun kalau belum siap. Kita hanya berkunjung saja, jawab Aira lembut. Madam Lin terdiam. Namun langkah Aira tetap ia biarkan. Hatinya seperti ingin tahu, meski masih ada sisa rasa takut dan ragu di dalamnya. Rumah Ustadz Rahman sederhana, berada di pinggiran kota dengan halaman yang dipenuhi pohon mangga dan bunga-bunga kecil. Ketika mereka datang, Ustadz itu menyambut dengan senyum tulus. Assalamualaikum, Aira. Ini pasti ibumu yang sering kamu doakan, ucapnya hangat. Madam Lin menunduk pelan, sedikit canggung. Waalaikumsalam, jawabnya terbata, meniru ucapan sang Ustadz. Mereka duduk di beranda. Ustadz Rahman tidak langsung berbicara soal agama. Ia justru memulai dengan percakapan ringan, tentang bunga, tentang cuaca, bahkan tentang masakan Cina yang ia suka. Perlahan, wajah Madam Lin mulai menampakkan ketenangan. Ibu suka memasak, kan? Aira sering cerita kalau ibu jago membuat sup ayam herbal, kata Ustadz Rahman sambil tersenyum. Madam Lin tersenyum tipis. Dulu, waktu masih kuat. Sekarang tangan ini sudah lemah. Masya Allah, setiap masakan yang dibuat dengan cinta pasti membawa berkah. Tidak semua orang bisa memasak dengan hati, jawab Ustadz Rahman dengan lembut. Aira duduk di samping ibunya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu percakapan kecil itu mungkin sepele, tapi bagi ibunya, yang dulu keras kepala dan penuh amarah, itu langkah besar. Setelah beberapa saat, Ustadz Rahman berkata pelan, Madam Lin, saya tahu ibu mungkin punya pandangan yang berbeda tentang Islam. Tapi tahukah ibu, Islam sejatinya adalah cinta? Islam bukan tentang meninggalkan budaya, melainkan tentang membersihkan hati. Seorang anak yang sabar dan berbakti, seperti Aira, adalah bukti nyata dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Madam Lin terdiam lama. Air matanya perlahan mengalir. Saya dulu benci Islam, katanya lirih.
Saya pikir agama itu mencuci otak anak saya. Tapi justru karena Islam, anak saya tidak pernah membenci saya. Padahal saya sudah membuangnya. Aira menggenggam tangan ibunya erat. Bu, Allah Maha Pengampun. Dulu saya juga banyak salah. Tapi Allah beri kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu juga bisa, kalau mau. Madam Lin menatap putrinya dengan mata bergetar. Aira, kenapa kau masih mencintaiku setelah semua yang kulakukan padamu? Aira tersenyum penuh kasih. Karena Islam mengajarkan, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan cinta sejati tidak hilang karena kebencian. Bu, justru cinta itu diuji lewat maaf. Ucapan itu membuat Madam Lin tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk, menggenggam tangan Aira lebih erat. Ustadz Rahman lalu mengambil Al-Quran kecil dari rak dan membuka halaman tentang ampunan. Ia membaca terjemahannya perlahan agar Madam Lin bisa memahami. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar 53. Madam Lin menatap ayat itu lama. Jadi, meski saya telah membuang anak saya, menolak agama ini, Tuhanmu masih mau mengampuni saya. Aira menatapnya dengan air mata menetes di pipi. Bukan hanya mau, Bu. Allah sangat mencintai orang yang mau kembali. Hening sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di halaman. Di tengah keheningan itu, Madam Lin perlahan berkata, "Ajari ibu bagaimana caranya mengenal Tuhanmu, Aira." Aira menatap Ustadz Rahman dengan mata penuh air. Ustadz itu mengangguk, lalu berkata lembut, "Bu, kalau hati ibu sudah siap, ada satu kalimat yang akan membuka pintu cahaya untuk ibu. Kalimat yang sama diucapkan semua orang yang ingin mendekat kepada Allah." Madam Lin menatap Aira. Bibirnya bergetar. "Katakan padaku, Nak." Dengan suara bergetar, Aira membisikkan kalimat itu, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Madam Lin menirukan dengan lirih, terbata-bata namun penuh makna. Air matanya menetes deras di pipinya. Setelah selesai, ia memeluk Aira dengan erat. "Ibu, sudah lama ingin memelukmu seperti ini," bisiknya sambil menangis. "Tapi hatiku terlalu keras. Terima kasih, Nak, kau telah menuntun ibu menemukan kedamaian yang selama ini hilang." Aira menangis dalam pelukan ibunya. Semua luka masa lalu seakan sirna berganti cahaya yang menenangkan. Ia tak lagi gadis kecil yang dibuang, tapi seorang anak yang berhasil menuntun ibunya kembali kepada Tuhan. Hari-hari berikutnya penuh kedamaian. Madam Lin mulai belajar membaca Al-Quran. Meski perlahan, ia suka mendengarkan lantunan ayat dengan suara lembut Aira di sore hari. Kadang ia tersenyum, kadang menangis tanpa kata. Aira kini mengajar anak-anak di rumah kecil mereka, sementara ibunya membantu menyiapkan makanan untuk murid-muridnya. Rumah sederhana itu tak mewah, tapi selalu dipenuhi tawa dan doa. Suatu malam, sebelum tidur, Madam Lin berbisik lirih kepada putrinya, "Kalau dulu ibu tahu Islam seindah ini, ibu takkan pernah membencinya." Aira tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Karena Allah selalu punya waktu yang paling tepat untuk memberi hidayah." Di bawah sinar bulan yang lembut, dua hati itu akhirnya bersatu. Bukan lagi karena darah semata, tapi karena cahaya iman yang menuntun keduanya pulang. Sebuah kisah yang berakhir bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan air mata syukur.